diceritakan di sebuah masa ketika ketenangan terusik oleh sebuah peristiwa yang ditandai oleh gemuruh langit yang sangat dahsyat dan sebuah kilatan cahaya muncul secara bersamaan. Dengan sebuah kapak, seorang wanita bernama Narlu terlihat sedang melatih kemampuan untuk membela diri, sekaligus meningkatkan instingnya dalam berburu. Namun, di tengah perburuannya itu, sebuah kilatan tiba-tiba kembali menyambar dan membuat seekor rusa yang diburunya lari tak karuan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Di suatu hari, tepatnya pada tahun 1917, kita akan diperlihatkan pada sebuah scene ketika bumi masih menjadi tempat yang sangat aman dan minimnya teknologi pada saat itu menjadikan bumi sangat asri sampai-sampai untuk mencari makan, sebuah suku bernama Comanche masih sulit untuk menemukan makanan. Naru sendiri kini masih muda dan ambisinya untuk menjadi seorang pemburu sangat dinanti-nantinya. Apalagi di saat ia mendengar gemuruh yang terjadi, Naru lalu menyampaikan keinginannya itu pada kakaknya yang bernama Tabe. You were sleeping. I was waiting for it to circle back. Now you're gonna have to cross the river to get it. This morning in the sky, I saw a sign. I've been practicing. It's time. I'm ready for my katamia. You want to hunt something that's hunting you. Tabe sendiri kini sudah menjadi pemburu dan keinginan adiknya untuk mengikuti jejaknya rupanya sangat membuat Tabe sangat khawatir karena dunia perburuan sangatlah berbahaya. Di suatu malam, Naru diminta ibunya yang seorang tabib mencari beberapa daunan untuk dijadikan obat. Namun, di tengah pencariannya itu, Naru tiba-tiba bertemu dengan Tabe dan beberapa laki-laki yang terlihat sedang terburu-buru. You could get shot sneaking up like... Who's sneaking? Who invited you? We won't be gone long enough to need a cook. She should stay. She tracks well. If we find Puyi alive, she knows medicine. Rupanya, Tabe saat itu sedang berburu singa dan salah satu pemburu bernama Puji diketahui sedang terluka, yang mana karena hal itu mereka pun dengan segera mencari Puji. Melihat ada kesempatan untuk membuktikan diri, Naru lalu meminta pada kakaknya agar ia diperbolehkan untuk ikut berburu. Dan walaupun sebenarnya beberapa pemburu tak mengizinkannya, Tabe akhirnya mengizinkan Naru dengan alasan kalau Naru bisa mengobati Puyi. Setelah beberapa saat mencari, mereka semua akhirnya menemukan Puyi, yang mana karena serangan itu, Puyi terluka cukup parah dan Naru yang ada di sana langsung mengobatinya. Kemampuan Naru dalam ilmu herbalis memanglah cukup handal karena setelah ia mengobati Puyi, Puyi terlihat lebih baik dan membuat para pemburu memutuskan untuk pulang. Namun, hal itu rupanya tak dilakukan oleh Tabe karena saat di tengah jalan ia langsung berpisah dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perburuan. Tabe wants to stay and hunt. Let's go. I'm coming with you. I can handle the lion. It's not just the lion. Why is Puyi alive? There's something that scared the cat away from its den. I've got this. Stay with Puyi. We need your help too. Di tengah kegelapan malam itu, Naru terus memikirkan keselamatan Tabe karena ia sebenarnya cukup curiga kalau binatang yang menyerang Puyi bukanlah binatang biasa. Rupanya hal itu diperkuat dengan ditemukannya seekor ular yang sudah dikuliti, yang mana karena hal tersebut tentunya tak bisa dilakukan oleh seekor singa. We don't have time to wait for you. Look, Could be bear tracks. maybe. But that's a big bear.
And why was it on its hind legs? And what skins a snake like that? We need to keep moving. No. I have to warn my brother. Taka, go with her. Setelah melihat keanehan itu, Naru yang semakin khawatir lalu nekat menyusul Tabe. Namun karena Naru belum berpengalaman di tengah kegelapan, ia pun terlihat sangat panik dan malah Tabela yang berhasil menemukan Naru. Naru, we don't need the torches. Don't scare the cat. When it's hunting grounds, why'd you come back? I found tracks. Di sini Naru mengatakan bahwa kemungkinan yang mereka hadapi bukanlah seekor singa biasa, melainkan makhluk besar yang belum diketahui wujudnya. Namun Tabe tetap bersikukuh kalau mereka harus berburu malam itu juga. And they were huge. I'm not frightened by a bear. I don't think it was a bear. I don't know what it was. I've never seen anything like it. It skinned and gutted a snake. Well, whatever it was, we're in the cat's den now. We have to deal with it first. Setelah mempersiapkan segala rencana, mereka bertiga lalu mulai memburu singa itu. Sampai-sampai di saat mereka semua sudah melihat tanda-tanda keberadaan sang singa, Naru tiba-tiba memilih mundur. Yang mana hal itu langsung membuat Tabe menyemangati Naru. Karena apabila Naru ingin menjadi seorang pemburu, maka Naru harus melawan rasa takut itu. If you're too afraid to hunt, go back to camp where you belong. We'll try it Naru's way. We'll bait it. That'll lead the cat to you. Wait. It's time, Naru. You cut them, yeah. When the lion comes, you tell that thing, this is as far as you go. No more. This is it. Di saat Tabe memancing singa itu keluar, Naru dibuat sangat terkejut karena tiba-tiba saja salah satu pemburu yang bersama Naru saat itu hilang diterkam oleh sang singa dan membuat Naru yang kini sendirian sangat ketakutan. And kill it. Kejadian itu rupanya membuat Naru cukup trauma. Namun hal itu tak berlaku pada Tabe karena setelah ia menolong Naru yang pingsan, ia kembali untuk memburu sang singa. Yang mana saat pembicaraan itu sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar yang menandakan bahwa Tabe sudah berhasil membunuh sang singa. Karena keberhasilan itu, ketua suku lalu mengangkat Tabe sebagai ketua perang. Kecurigaan Naru terhadap makhluk misterius yang belum diketahuinya ternyata masih sangatlah besar. Karena ketika ia sudah kembali sehat, Naru kembali melanjutkan perusahaannya untuk mencari predator yang sesungguhnya. Di tengah pencarian itu, Naru kembali menemukan sebuah bukti di mana sebuah cakaran besar terpapang jelas di sebuah pohon, yang mana setelah pertemuan itu kita akan diperlihatkan bahwa predator yang sesungguhnya adalah benar-benar bukan binatang biasa. Di sini kita akan melihat bahwa makhluk itu bisa membuat dirinya tak terlihat, yang mana hal itu membuat dirinya bisa dengan mudah membunuh mangsanya. Shin kemudian kembali ke Naru, di mana di tengah perjalanan itu Naru menemukan sekumpulan mayat bison yang sudah mati, yang mana hal itu membuat Naru sangat yakin kalau yang melakukan itu bukanlah hewan biasa. Dasiwo, Watsabi. Setelah
Naru pergi, sang predator ternyata sudah mendeteksi keberadaan Naru, yang mana pada saat itu ia menemukan sebuah jejak yang ditinggalkan oleh Naru dan membuat sang predator kini mulai memburunya. Naru kini semakin tertekan karena tanpa ia sadari, makhluk yang ia buru malah sedang memburunya. Apalagi sebuah hal tak mengenakan kembali terjadi ketika Naru malah terjebak ke dalam sebuah lumpur. Setelah berhasil selamat dari lumpur itu, Naru lalu melanjutkan perjalanannya. Namun di sini Naru mulai mendapat sebuah petunjuk bahwa jejak-jejak yang selama ini diikutinya mengarah kepada seekor beruang coklat yang sangat besar. Di sini Naru sempat terdeteksi oleh beruang itu, akan tetapi sebuah hal mengejutkan malah terjadi karena tiba-tiba saja sang predator sudah ada di sana dan perkelahian antara beruang dan predator pun tak dapat terhindarkan. Melihat sang predator membantai beruang itu, Naru lalu pergi menghanyutkan diri ke sebuah sungai dan bertemu dengan sukunya di tengah hutan. Namun, di saat Naru menceritakan semua yang dilihatnya, mereka malah mengejek Naru dan mencegah Naru untuk kembali pergi. Stop! Going on? Enough! Di tengah pertarungan itu, sang predator ternyata sudah ada di sana dan memperhatikan gerak-gerik semua orang. Awalnya ia menganggap kalau manusia bukanlah sebuah ancaman. Namun ketika para manusia sudah menyadari keberadaannya, ia pun langsung membunuh salah satu puru itu, yang membuat Naru dan kedua kawannya kini sangat panik. Dengan kepintarannya, Naru berhasil melepaskan diri. Namun, hal itu hanyalah sementara karena teknologi pencari panas yang dimiliki oleh sang predator membuat Naru tak bisa bersembunyi. He has us. Melihat temannya mati mengenaskan, Naru memanfaatkan keadaan itu untuk melarikan diri. Namun, di saat sang predator berhasil menangkapnya kembali, ia malah melepaskan Naru dan membiarkan Naru ditangkap oleh sekelompok tentara Prancis yang sepertinya sudah mengetahui keberadaan predator. Naru kini ditangkap dan dikurung di suatu tempat, dan keadaan itu mengungkapkan sebuah fakta kalau bison-bison yang dikuliti sebelumnya adalah ulah dari tentara Prancis itu, bukanlah dari predator sendiri. Di sini Naru diinterogasi dan ditanyakan tentang keberadaan predator. Namun karena ia tak mau menjawab, para tentara itu pun lalu memperlihatkan sesuatu di mana Tabe ternyata juga ditangkap dan dikurung untuk waktu yang diketahui.
Une façon ou une autre, tu vas nous aider. Setelah kejadian itu, mereka berdua lalu diikat di sebuah pohon untuk dijadikan tumbal agar predator mau menampakkan diri. Di sini Tabe sangat ketakutan dan mengira kalau predator akan langsung membunuhnya. Namun Naru lalu mengatakan bahwa sang predator tidak akan mengincar mereka karena predator hanya akan menyerang orang-orang yang dianggap sebagai ancaman. Setelah membantai dan menghabiskan beberapa pemburu, predator sempat masuk ke dalam jebakan. Namun karena ia memiliki persenjataan yang sangat canggih, predator itu pun dengan mudah membebaskan diri dan membuat pemburu yang ingin menangkapnya langsung tak berdaya. Di tengah pertarungan itu, Naru dan Tabe juga berhasil melepaskan diri, di mana di sini mereka langsung membagi tugasnya menjadi dua bagian. Tabe bertugas untuk mencari kuda, sementara Naru akan mencoba menolong Sari yang ternyata juga ikut ditangkap. Pelatihan yang dilakukan Naru pada masa lalu ternyata sangat berpengaruh karena di saat ia melawan para pemburu, Naru terlihat lebih kuat dan berhasil mengalahkan beberapa pemburu. Di saat Naru sudah berhasil menyelamatkan Sari, seorang pria tiba-tiba meminta tolong pada Naru untuk mengobati kakinya yang terluka, dan apabila Naru mau menolongnya, maka pria itu akan memberi imbalan sebuah pistol dan cara menggunakannya. Setelah mengobati pria itu, mereka lalu menyadari bahwa sang predator sedang mendekati mereka, yang mana hal itu membuat Naru langsung menjauh, sementara sang pria harus berpura-pura mati. Obat yang diberikan Naru kepada pria itu nyatanya telah membuat dirinya terlihat mati, namun hal itu rupanya hanya sementara karena tiba-tiba setelah keadaan semakin aman, sebuah hal mengejutkan kembali terjadi karena Sari tiba-tiba muncul mendatangi predator dan membuat sang predator berusaha membunuhnya. Namun untungnya Tabe datang di saat yang tepat dan pertarungan di antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Kemampuan menghilangkan sang predator memanglah sangat merepotkan karena di saat Naru dan Tabe sedang dalam posisi unggul, ia kembali menghilang dan membuat Tabe mati dengan cara yang menyesakan. Melihat keadaan itu, Naru lalu bergegas pergi dan mengingat bahwa kematian yang dialami oleh kakaknya adalah karena egonya sendiri yang ingin menjadi seorang pemburu. Maka dari itu, Naru pun sangat sedih dan bertekad akan membalas kematian sang kakak dengan sebaik mungkin. Setelah merenung dan mengasingkan diri, Naru kini sudah siap, di mana aksinya itu dimulai saat ia menyandra seorang pemburu dari suku lain. Naru menyadari bahwa obat-obatan yang dibuatnya bisa membuat dirinya dianggap bukanlah sebuah ancaman. Maka dari itu, ia pun menggunakan sandarannya untuk memancing predator dan memanfaatkan kelengahan predator saat menghabisi umpannya. You think that I'm not a hunter like you, and it won't either.
Di sini Naru berhasil mengambil salah satu senjata dari kepala predator itu, yang mana nantinya akan ia gunakan untuk menjebak predator ke dalam lumpur penghisap. Namun untuk menjebak sang predator bukanlah sebuah hal yang mudah karena predator masih memiliki senjata lain. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Sari. Setelah berhasil menjebak predator ke dalam lumpur, Naru akhirnya berhasil membunuhnya, yang mana hal itu tentunya menjadi kemenangan berharga bagi Naru karena selain ia berhasil membalaskan dendam kematian kakaknya, Naru juga mendapatkan apresiasi dari para penduduk dan menjadikan Naru sebagai kapten perang yang baru. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Prey yang dirilis pada tahun 2022. Semoga film ini bisa mengisi waktu kalian ya. Dan saya Daromat, sign out.